Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Zainal Abidin SPD, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Batu Tulis 3 Kota Bogor, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27030252903. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran kelas 6 dengan tema hukum halal dan haram. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan berdoa dulu dipimpin ketua kelasnya. Rapi-rapi. Siap. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qanitu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Shadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita akan absensi dulu ya. Bapak ingin tahu kehadirannya siapa saja yang tidak hadir. Oke. Yang pertama, ini saya hadir. Ragil, Deswita, Naila, Anissa, Syakir, Indah, Safa, Afika, Heran, Alia, Ali, Deva, Raisa. Hadir semua ya? Alhamdulillah. Amin. Sebelum kita mulai, Bapak akan mengingatkan bahwa kita sebagai umat Islam sangat wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Coba Bapak ingin tanya, siapa yang tadi sholat subuh? Angkat tangan. Alhamdulillah. Jadi kita tidak boleh meninggalkan sholat satu kali pun. Dan ketika belajar pun kita harus disiplin, fokus agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada di minggu kemarin kita sudah belajar. Apakah ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Ya, silakan, Safa. Pembagian hukum dalam Islam. Pembagian hukum dalam Islam. Kemudian pembagian hukum dalam Islam, apa saja pembagian hukum dalam Islam? Ya, silakan. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Oke, kemudian hari ini untuk melanjutkan materi yang kemarin, kita akan belajar tentang hukum halal dan haram. Sebelum kita mulai, kita pengen tahu dulu sejauh mana yang kalian tahu tentang halal dan haram. Pertanyaan pertama, apakah ada yang tahu apa itu halal dan haram? Silakan Iniesta. Halal adalah sesuatu yang baik
Kedua, dari mana sih kita tahu itu halal dan haram menurut Islam? Oh, Yasmin silakan. Dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian nih, kita udah tahu halal itu baik buruk. Tahunya dari mana? Dari Sunnah dan Al-Quran. Kemudian kalau kita kekeh melanggar syariat Islam, apa sih yang kita dapat? Berdosa ya. Jadi kalau kita melanggar syariat Islam dengan sengaja, kita akan mendapatkan dosa dan juga siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran hari ini. Kita akan belajar tentang hukum halal dan haram. Kemudian apa sih tujuan kita belajar materi ini? Yang pertama ialah mengetahui apa itu halal dan haram. Yang kedua, mengetahui dasar hukumnya. Jadi bukan kita tahu aja halal itu apa, haram itu apa, tapi tahu dari mana? Berarti dari Al-Quran dan Sunnah yang tadi disebutkan. Kemudian mengetahui hewan apa saja yang boleh dimakan, yang halal ataupun yang haram. Kemudian, ya, sekarang pengertiannya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya halal artinya diizinkan, artinya boleh. Kalau haram tidak boleh. Sedangkan definisi khususnya, halal itu semua yang boleh dilakukan. Kalau haram tidak boleh dilakukan. Sesimpel itu, paham nggak? Paham ya. Jadi halal boleh dilakukan, haram tidak boleh dilakukan atau dimakan. Kemudian dasar sesuatu dihukumi halal ya ditentukan dari keterangan dalam Islam. Yang pertama, sumber hukumnya adalah dari Al-Quran. Kemudian dari hadis. Hadis itu perkataan Nabi Muhammad. Kemudian ijtihad. Ijtihad itu perkataannya para ulama atau kiai. Mereka punya hak menentukan ya suatu itu halal apa haram berdasarkan Al-Quran dan Sunnah juga. Jadi tidak asal ya, mana mereka ulama asal saja menentukan halal haram, tapi mereka pun berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian Al-Quran sumber hukum pertama dalam Islam. Jadi semuanya hukum yang ada di dalam Islam sumbernya dari Al-Quran. Ya, Al-Quran wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. 30 juz, 114 surah, 6.236 diturunkannya 22 tahun, 2 bulan dan 2 hari. Segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran sudah pasti halalnya. Segala hal yang diharamkan pasti haram. Kalau kata Quran halal, haram, haram. Allah berfirman dalam Al-Maidah 7, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengharamkan yang telah dilarang Allah kepadamu dan janganlah kamu mengharamkan. Jadi kita tidak boleh sembarangan menghukumi halal atau haram tanpa kembali kepada sumbernya, yaitu Al-Quran. Kemudian Al-Hadis itu perkataan, perbuatan dan sikap Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak ada dalam Al-Quran, kita cari ke dalam hadis. Ataupun di Quran nggak jelas nih, kita cari penjelasannya di dalam hadis. Ya. Contohnya Al-Maidah ayat 1 tentang hewan buruan. Di Quran itu nggak dijelasin, ya. Hewan seperti apa yang halal dimakan, yang haram dimakan. Tapi Rasulullah menjelaskan yang halal itu seperti ini loh, yang haram itu seperti ini. Kemudian ijtihad, itu ada logonya Majelis Ulama Indonesia. Jadi setiap produk yang beredar, mau makanan, mau alat pun harus ada cap atau logo dari Majelis Ulama Indonesia supaya terjamin kehalalannya, karena kita ini adalah negara mayoritas muslim. Apa saja penyebab suatu itu dikatakan halal dan haram? Yang pertama, asal zatnya. Jadi ada zat-zat yang memang diharamkan secara total di dalam Al-Quran. Contohnya apa? Darah babi dan juga bangkai. Darah ini marus. Marus itu adalah darah yang dibekukan. Dibekukan akhirnya menjadi seperti daging, kemudian dijual di pasar-pasar.
makanan dari darah ini haram. Karena Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran darah itu haram. Kemudian kuas dari bulu babi. Nah, jikalau kalian ketemu kuas yang ujungnya merah, jangan digunakan untuk makanan. Karena ini bahan dasarnya dari bulu babi. Pakainya kuas yang tidak ada merahnya, yang tidak ada warna merah. Kemudian juga itu kalung dari taring. Hewan yang mati bukan karena disembelih dan hewan itu bertaring, maka hukumnya bangkai. Ketika kamu memakai kalung tersebut buat sholat, maka sholatnya tidak sah. Boleh dipakai silahkan, tetapi tidak boleh dipakai untuk sholat. Ya. Kemudian penerapan hukum halal dan haram dalam sikap dan perilaku. Kata imam makanan ataupun benda ini kelakuannya nih apa? Mubazir, buang-buang makanan. Kemudian gosip. Kemudian buang sampah sembarangan. Wah, ini mbah dukun ini. Ya, mbah dukun. Kemudian lotre. Nah, terakhir tuh main judi online, slot itu tuh. Ya, ini hal-hal yang diharamkan dan harus kita hindari. Kemudian, penerapan hukum halal dan haram dalam konsumsi sehari-hari. Kalian harus cari makanan, minuman, kosmetik yang ada logo Majelis Ulama Indonesia. Dan juga Badan POM, takutnya beracun, mau glowing, malah nanti mukanya merah-merah, iritasi. Naudzubillah min dzalik. Kemudian nih, perhiasan, pakaian, aksesoris diharamkan. Tuh, perempuan tidak boleh pakai pakaian seperti itu di luar. Kalau di dalam kamar boleh tidak? Boleh. Laki-laki tidak boleh pakai anting, juga nggak boleh ya. Seperti itu. Kemudian pakai wadah-wadah dari emas itu tidak boleh. Ya. Kemudian makanan yang haram. Nah, ini makanan yang haram, makanan yang mengandung darah babi dan bangkai. Juga diharapkan makanan yang menggunakan khamr, contohnya apa? Kue yang menggunakan rum, alkohol ada. Kemudian yang menggunakan amciu itu alat buat masak, biasanya dipakai untuk masakan Cina. Kemudian ya, ini makanan yang menjijikkan. Apa? Ulat. Jijik nggak? Jijik. Ulat itu tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena menjijikkan. Ya, bukan bertujuan juga ya. Nah, sekarang tumbuhan yang haram dimakan. Ada contohnya, ya. Biasanya ini tumbuhan yang bikin mabuk. Pecubung. Nah, ini nggak boleh dikonsumsi, bisa bikin mabuk. Dari bahan dasar narkoba yaitu bunga opium. Misalnya ya, kemudian jamur yang tumbuh di kotoran sapi, ini juga bisa membuat orang mabuk. Nah, sekarang hewan, tadi kan tumbuhan. Sekarang hewan apa yang boleh dimakan? Yang pertama yang hidup di dua alam. Contohnya kodok, kura-kura. Ini namanya itu salamander. Kalau orang Cina suka makan ini. Kemudian buaya. Sekarang ini terbang. Hewan darat yang halal. Halal. Unta, sapi, kerbau, kuda juga halal. Ya. Burung puyuh ini. Kemudian bebek dan ayam. Nah, sekarang hewan yang haram karena pengolahan walaupun halal, tapi kalau tidak ya disembelihnya tidak sesuai dengan syariat Islam, maka jadi haram. Contohnya disembelih sama non muslim, nggak boleh. Kemudian menggunakan alat yang tidak sesuai syariat Islam, setrum, tidak boleh disetrum. Kalau hewan itu disetrum, maka tidak halal. Anak-anak, setelah kita selesai membahas materi tadi, selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok. Ya, jadi nanti di LKPD ini akan ada kasus atau masalah yang harus kalian pecahkan. Kalian diskusikan dengan teman kalian dan jawab sebaik mungkin. Ya, Bapak berikan dulu ya videonya untuk kelompok. Kemudian kelompoknya ini dan kelompok
atau tiap kelompok ya perwakilannya maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Silakan untuk kelompok 1 bacakan hasil diskusinya untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Silakan ke depan. Tuliskan 3 contoh makanan halal dan 3 contoh makanan haram. Contohnya seperti ayam, tempe, sayur itu makanan halal. Makanan haramnya babi, buaya, dan ulat sagu. Oke, jadi untuk yang nomor 2 menyebutkan makanan halal dan haram. Berdasarkan tadi ya kita sudah membahas materinya. Alhamdulillah sudah betul. Yang menjijikan itu contohnya ulat sagu, babi dan buaya itu diharam. Kemudian sayur, kemudian apa? Tempe dan juga ayam itu halal. Itu kita ke kelompok 2. Alhamdulillahirabbil alamin ya, kita sudah selesai melakukan pembelajaran hari ini. Nanti di minggu depan kita akan membahas kelompok baru yaitu tentang sejarah kebudayaan Islam, tentang Nabi Muhammad SAW. Kita dari sekarang bisa mulai membaca-baca, membeli buku, dari internet untuk pelajaran di minggu depan. Ya, alhamdulillah anak-anak hari ini kita sudah selesai. Kemudian Bapak ingin tanya, yang pertama, kalian sekarang sudah tahu belum apa itu halal dan haram? Sudah. Kemudian sudah tahu kan apa saja yang halal, apa saja yang haram? Ya. Kemudian ketika kita menggunakan sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram, kita sudah tahu efeknya untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dan juga